Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahu adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatunillah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu terus bergilir. Tak terasa kita sekarang sudah usia berapa. Dulu pikiran kita seakan-akan waktu masih kecil kita baru kemarin, tak terasa sekarang kita umur sudah usia 5. Artinya begitu sempitnya, begitu cepatnya perputaran waktu tanpa sadar yang kita gunakan untuk berpoya-poya, berbuat dosa, berbuat maksiat. Coba bisa kita pikirkan antara waktu yang kita gunakan untuk sholat dan waktu yang kita gunakan untuk bermaksiat. Antara waktu yang kita gunakan untuk mencari ilmu dan waktu yang digunakan untuk berandai-andai. Namun berputarnya waktu ini tidak menutup kemungkinan manusia kadang ada yang sadar, kadang ada yang nggak sadar. Di saat kesadaran mereka senantiasa mengisi waktunya untuk mencari ilmu. Mereka yang tidak sadar mengisi waktunya untuk berpoya-poya alias untuk berbuat suatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Zina dibesarin. Maksiat merupakan suatu hal yang tidak bisa terlewat. Sesuatu hal yang merupakan bagian daripada apa yang dinamakan ciri-ciri penduduk neraka senantiasa dijalanin terus. Sementara di dalam wujuhu yauma idzin na'imah li syair radiyah fi jannatin aliyah, jalan-jalan menuju thariqul jannah senantiasa tidak pernah diindahkan. Diri kita senantiasa tertutup. Hatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absyarihim, gisyawah, ditutup penglihatan, pendengaran, hati. Alangkah baiknya, beruntungnya mereka-mereka yang selama hidupnya senantiasa mengisi hidupnya ini dengan mencari ilmu. Karena mencari ilmu ini merupakan suatu hal yang wajib dilakukan bagi hamba Allah yang beriman. Adapun adab menuntut ilmu bagi orang muslim ada beberapa adab. Di antara pertama adab adalah niat yang baik. Itu niat yang baik, yang benar-benar niatus salihah, menentukan kualitas dari hasil yang tengah dikerjakan seseorang muslim di dalam menjalankan segala apa mencari suatu ilmu, sebaik-baiknya niat dan menjadikan momen mencari ilmu ini hanya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Allah ridha dengan niat kita di dalam kita mencari ilmu, Allah akan berikan suatu pahala mereka satu langkah di dalam mencari ilmu. Bagaimana pahalanya? Seperti kita mendekati majelis, bagaimana pahalanya? Kita datang dalam suatu majelis, ini merupakan suatu hal bagian mencari ilmu. Di dalam kita mendengarkan majelis, mendengarkan tausiah, mendengarkan dakwah, meskipun satu ayat,
man ta'allamal Qur'an wa amalah. Jadi ini merupakan suatu khairukum man ta'allamal Qur'an wa amalah. Sebaik-baiknya orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Kita terima, kita serap ilmunya. Dan ini merupakan suatu hal yang penting buat kita. Yang Allah berikan pahalanya. Satu langkah mencari atau datang dalam suatu majelis sama dengan kita ibadah 1 tahun. Berapa langkah kita? Bisa dibayangkan, ini baru niat kita benar-benar niat baik. Ketika kita niat datang ke dalam suatu majelis sholawat, dari berangkat sampai ke dalam majelis sampai pulang lagi, andai kata di jalan ini kita kok tiba-tiba diambil atau menghadap Allah dalam keadaan apapun di jalan, maka ini digolongkan sebagai mati syahid. Saking pentingnya niat kita di dalam mencari ilmu, sebaik-baiknya kita di dalam memulai niat ini. Maka niat ini penting. Di dalam sholat pun niat adalah nomor 1. Di dalam kita melangkah pun ibadah niat tetap nomor 1. Ini adab menuntut ilmu yang pertama adalah niat yang baik. Adab menuntut ilmu yang kedua bagi orang muslim adalah ihsan. Adab menuntut ilmu yang kedua adalah ihsan. Arti daripada ihsan adalah usaha terbaik harus dilakukan tiap muslim saat menuntut ilmu. Sungguh Allah telah menetapkan ihsan ini dalam segala hal. Jika kalian benar-benar berperang, maka lakukanlah yang terbaik. Di dalam kita berperang melawan hawa nafsu, lakukanlah yang terbaik. Tidak menutup kemungkinan manusia bagaimana kondisinya, kadang kondusif, kadang tidak kondusif. Di tengah perjalanan begitu banyak lika-liku hidupnya. Kadang kita dihadapkan yang sulit, kadang dihadapkan yang mudah. Semua ini merupakan suatu hal liku-liku di dalam kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting sekali buat kita. Yang kedua adalah ihsan, adab mencari ilmu. Pentingnya niat, setelah niat ihsan. Yang ketiga adalah adab mencari ilmu adalah berdoa. Adab mencari ilmu dalam Islam ini selanjutnya adalah berdoa agar terhindar dari malas, dari kesulitan di saat kita menuntut ilmu. Apapun bentuknya yang kita lakukan di tengah jalan, pasti aja ada ganjalan-ganjalan, halangan, rintangan, pasti ada. Allahumma inni a'udzubika minal hami wal hasan, wa a'udzubika minal ajli wal kasal, wa a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ini ada doa kita di dalam kita mencari ilmu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala kecemasan dan kesedihan, kelemahan dan kemalasan. Kita kalau malas apapun di dalam waktu mau berangkat, malasnya minta ampun. Ini iblis. Sesat dan pengecut, beban hutang dan dari penguasaan manusia. Penguasaan manusia di sini adalah penguasaan manusia secara kikir. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Ternyata berdoa ini merupakan suatu hal yang paling bagus. Setelah niat, kemudian ihsan, kemudian berdoa. Mohon kepada Allah, ya Allah, di dalam aku melangkah ini berikan aku kemudahan dalam segala hal. Sudah satu jaringan, satu step yang bagus. Berdoa, niat, ihsan, kemudian berdoa. Ini step yang bagus. Sehingga langkah kita dengan niat yang bagus, doa yang bagus, akan dimudahkan oleh Allah di dalam mencari ilmu. Thalabul ilmi. Mencari ilmu. Tauhid itu hukumnya fardu ain. Wajib. Kalau merupakan fardu ain, wajib buat kita. Ini harus kita perdalam tauhid kita. Perdalam Al-Quran ini. Karena apapun bentuknya, nanti di sana dipertanggungjawabkan. Fadkuruni azkurkum. Ketika kita dekat kepada, jika kau dekat kepadaku, maka aku akan lebih dekat lagi kepadamu. Waskuruli.
kemudian dengan taat menjalankan perintah-perintah Allah, kemudian menjalankan segala perintah Allah dengan sholat dan taatnya, wala takfurun, dan janganlah kita ingkar di dalam segala hal yang kita lakukan, janganlah kita berbuat maksiat. Mencari ilmu tujuannya, di tengah jalan ada niatnya bagus, semua bagus, ihsannya bagus, kemudian berdoanya udah berdoa bagus, ternyata di tengah jalan dihadang temannya hadang, ngejak apa? Ngejak main yang lain. Tidak jadi mencari ilmu. Nah ini harus benar-benar ada niat yang bagus, benar-benar tekad yang bagus di dalam kita tolabul ilmi. Makanya fadkuruni adkurkum. Kalau kita nggak bisa dekat dengan Allah, maka Allah akan jauh dari kita. Kita jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh dan semakin jauh. Kalau kita udah jauh dari Allah, kita mau minta tolong sama siapa? Andai kata, kala idza balaqati taruk wa qilla man raq wa dhanna annahu fir. Andai kata kita nanti mati. Penting buat kita. Jangan kita melihat di saat kita kondisi sekarang aja. Lihatlah kondisi ke depannya. Bagaimana kondisi ke depannya, bagaimana umur kita, apakah kita akan tetap sehat terus? Belum tentu. Harus kita pikirkan. Jangan sampai kita menjalankan segala sesuatu yang Allah itu larang. Yang Allah itu laknat. Wala'anahumullahu walahum adzabun muqim. Kalau Allah sudah melaknat, otomatis kita menjadi golongan hamba Allah. Wa'adallahu munafiqina wal munafiqat. Jangan. Kita mohon selalu pada Allah dengan hal-hal yang bagus. Kemudian, setelah niat, kemudian ihsan, kemudian berdoa. Yang ketiga, yang keempat adalah apa? Husnuzan. Di dalam step adab mencari ilmu, yang keempat adalah husnuzan. Berprasangka baik atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya diterapkan oleh kaum muslimin muslimat ketika menuntut ilmu. Sekalipun itu dalam pembelajaran dan pengembangan ilmu tidak sesuai dengan apa yang direncanakan Allah Subhanahu wa ta'ala, namun diri kita tetap berprasangka baik. Yang jelas Allah memberikan segala sesuatu buat hambanya yang niatnya bagus, ihsannya bagus, kemudian berdoanya ada, husnudzan selalu, Allah akan pilihkan segala sesuatu bagi golongan hamba Allah yang wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Maka kalau kita menjadi golongan hamba Allah yang bertakwa, menjadi golongan hamba Allah yang takwa Allah, maka semua kita, apa yang ada di dalam hidup kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa harus kita minta. Allah sudah maha mengetahui segalanya. Apa yang akan terjadi. Kesehatan kita dimudahkan. Di saat kita punya masalah dimudahkan. Di saat kita punya amanah hutang dimudahkan. Diberikan suatu jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Diberikan kita jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la taksib. Dan diberikan rezeki min haitsu la taksib, yaitu yang arahnya, datangnya tidak disangka-sangka. Ini merupakan suatu hal cermin bahwa Allah itu cinta, bahwa Allah itu sayang kepada kita. Kitanya aja yang gak sayang kepada Allah. Kitanya aja yang jauh pada Allah. Padahal Allah selalu mendekati kita. Allah selalu ingin dekat dengan hambanya yang beriman. Kemudian setelah ada niat bagus, ihsannya, adab yang ketiga adalah berdoa, kemudian adab kalimat husnudzan. Yang terakhir adabnya adalah mengamalkan ilmu itu sendiri. Makanya dalam hadis tadi disebutkan khairukum man ta'alamal Qur'an wa amalah. Jadi orang yang berilmu ini diukur dari bagaimana dia mengamalkan ilmu itu sendiri. Ilmu yang diamalkan itu gimana? Jadi au ilm intafa'u bih, ilmu yang bermanfaat ini bagaimana dia gunakan. Keluar dari pondok pesantren,
ilmunya banyak, setelah pulang malah menggabung dengan pemuda-pemuda yang nggak punya ilmu. Akhirnya ilmu di pondoknya nggak kepake, nggak bisa digunakan, jadilah dia menjadi apa? Yang ada di lingkungan itu yang berbau negatif. Nah, seperti ini, maka orang-orang berilmu seperti ini, makanya celakalah. Jadi celakalah orang yang tidak berilmu juga celaka. Ketika kita punya ilmu, tidak mengamalkan juga celaka. Jadi yang bagus disebutkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa amalah. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an, mempelajari ilmu apapun, kemudian wa amalah, kemudian mengamalkannya, mengajarkannya meskipun satu ayat. Makanya kalau kita melihat orang itu seakan-akan di bawah kita, kita ini merasa diri kita itu punya ilmunya banyak. Wah, si fulan jebolan di pondok pesantren mana. Kemudian melihat orang yang nggak pernah mondok, nggak pernah belajar ilmu agama, tetapi dia cuma belajar dari majelis-majelis aja dengerin. Kemudian si fulan ini hanya dengan dengerin bisa menyampaikan satu ayat ke temannya, Sementara yang dari pondok pesantren nggak mau menyampaikan. Dia nggak punya manajemen di dalam menyampaikan dakwah. Dia lebih banyak diamnya di rumah. Nah, orang yang seperti ini celakalah. Orang yang punya ilmu tidak mau menyampaikan, celakalah. Jadi orang yang tidak punya ilmu celaka. Orang yang punya ilmu tidak mau menyampaikan adalah celaka juga. Makanya hati-hati. Makanya hukum mencari ilmu adalah wajib. Jangan kita mencaci maki mereka yang menyampaikan satu. Dia lebih baik daripada kita. Dia lebih pintar, lebih diafdol, lebih diridhai oleh Allah, lebih dapatkan berkah dari Allah daripada kita. Makanya tolak ukur di dalam kita melihat orang itu baik atau tidak bisa dilihat dari kerangkanya. Hanya Allah yang tahu. Banyak ulama, banyak kiai, banyak seorang ustadz-ustadzah begitu meninggal disiksa di alam barzakh. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengamalkan ilmunya. Banyak mereka-mereka yang kerjaannya di dunia seakan-akan meresahkan. Seakan-akan banyak sekali dinas. Bahkan seorang-orang pemuka agama, wah orang itu kufur, orang itu mengklaim, mengkafirkan mereka. Sementara kafirnya sendiri tidak pernah lihat. Mudah sekali mengkafirkan orang. Merasa dirinya paling alim. Lah orang seperti ini. Orang yang dihina justru akan masuk surga. Maka dari itu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalankan, mari. Jangan mengkafirkan orang. Jangan jelek-jelekin orang. Koreksi diri kita sendiri. Itu lebih baik daripada ngoreksi orang lain. Ujung-ujungnya adalah ghibah. Ujung-ujungnya adalah wastakbaru anha. Menyombongkan diri. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang seperti ini yang menyombongkan diri, merasa punya ilmu paling tinggi, merasa dirinya adalah seorang pemuka agama, merasa dirinya adalah seorang ustadz yang paling jebolan di mana. Wastakbaru anha. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Kekal abadi di neraka selamanya. Hati-hati. Dalam hadis ini jelaskan, celakalah orang-orang yang tidak berilmu, dan celakalah mereka-mereka yang punya ilmu tapi tidak bisa menyampaikan, tidak mau menyampaikan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita menjadi golongan hamba Allah yang senantiasa husnudzon. Mari kita pakai adab mencari ilmu tadi, yaitu step pertama adalah niat yang bagus, kedua adalah ihsan, ketiga adalah berdoa yang bagus sebelum berangkat mencari ilmu, sebelum berangkat kita dakwah, sebelum berangkat kita syiar. Yang keempat adalah husnudzon di hadapan Allah, prasangka baik kepada Allah apapun yang diberikan. Kemudian yang kelima,
adalah senantiasa kita menggunakan ilmu ini sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimat wa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah istiqomah. Istiqomah dalam majlis, istiqomah dalam mencari ilmu, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Dicukupkan semua kebutuhan oleh Allah. Meskipun kita menyampaikan satu ayat, Allah akan berikan, Allah akan balas dengan apa? Dengan dicukupi kebutuhan kita. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.